Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. Kalahkan City via adu penalti, Arsenal juara Community Shield 2023. Arsenal merebut trofi Community Shield ke 2023. Setelah berimbang 1-1 di waktu normal, The Gunners menang adu penalti atas Manchester City pada pertandingan yang digelar di Wembley, Minggu 6 Agustus tahun 2023 malam WIB, pada menit ke-77 ketika City berhasil mencetak gol lewat Palmer. Arsenal menyamakan kedudukan di menit akhir melalui Trossard. Skor 1-1 di waktu normal membuat laga dilanjutkan ke adu penalti. Pada drama adu penalti, 4 penendang Arsenal sukses menunaikan tugasnya. Sementara Kevin De Bruyne dan Rodri adalah yang gagal dari kubu Man City sehingga tim London Utara menang dengan skor 4-1. Hasil uji coba. Mu butuh gol menit akhir untuk tahan imbang Bilbao. Manchester United menghadapi Athletic Bilbao dalam laga uji coba di Aviva Stadium, Dublin, Minggu 6 Agustus tahun 2023. Manchester United bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao. Mu kebobolan dulu usai Harry Maguire bikin blunder. Fakendo Pelistri bikin gol di menit akhir untuk paksa hasil imbang. Ronaldo bawa Al Nassr ke semifinal Arab Club Championship. Cristiano Ronaldo turut menyumbang 1 gol saat Al Nassr mengalahkan Raja Casablanca 3-1. CR7 mengantarkan Al Nassr ke semifinal Arab Club Championship. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan untuk Al Nassr pada menit ke-19. Sultan Al Ghana mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29. Al Nassr semakin menjauh pada menit ke-38. Umpan Alex Telles dari sisi kiri bisa disundul Seko Fofana menjadi gol. Namun 3 menit setelahnya, Abdullah Madu bikin kesalahan yang bikin Raja bisa menipiskan ketinggalan. Kemenangan ini mengantarkan Al Nassr ke semifinal Arab Club Championship. Al Nassr akan bersua wakil Irak, Al Shorta untuk berburu tiket ke final. Arsenal alihkan fokus ke Liga Inggris usai juara Community Shield. Mikel Arteta tak ingin Arsenal berlarut-larut merayakan gelar Community Shield. Ia ingin The Gunners mengalihkan fokus melawan Nottingham Forest. Arsenal meraih gelar Community Shield usai menang 4-1 atas Manchester City lewat adu penalti di Stadion Wembley, Minggu 6/8. Laga ini harus dituntaskan lewat babak tos-tosan setelah imbang 1-1 selama 90 menit. Gelar ini jelas menjadi modal apik untuk Arsenal menyongsong Liga Inggris yang mulai bergulir pekan depan. Meriam London akan menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium di pekan pertama Liga Inggris 12/8. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, enggan memikirkan lebih jauh ekspektasi tinggi yang didapat tim asuhannya usai meraih gelar Community Shield. Ia kini hanya ingin timnya melupakan torehan di Community Shield dan langsung mengalihkan fokus untuk melawan Nottingham. Saya tidak tahu apakah hasil ini akan menaikkan ekspektasi terlalu tinggi. Saya hanya ingin merebut trofi itu secepat mungkin dan kemudian kita bisa memikirkan yang berikutnya. Tetapi kita tahu ini sepak bola. Anda memenangkan trofi hari ini, tetapi besok Anda harus berlatih. Anda harus bersiap untuk pertandingan Nottingham Forest dengan cara yang benar, ujar Arteta dikutip dari situs Arsenal. Erling Haaland lanjutkan masa paceklik gol di Man City. Erling Haaland tampil tumpul di Community Shield. Ia melanjutkan masa paceklik gol di Manchester City. Manchester City gagal meraih gelar Community Shield usai kalah 4-1 lewat adu penalti dari Arsenal di Stadion Wembley,
Minggu 6/8. Laga ini harus dituntaskan lewat babak tos-tosan setelah imbang 1-1 selama 90 menit. Erling Haaland yang dimainkan sebagai ujung tombak Man City juga bermain kurang tajam. Sepanjang laga, ia sama sekali tak bikin tembakan ke arah gawang sebelum diganti pada menit ke-64. Tumpulnya Haaland di laga ini turut melanjutkan masa paceklik gol pemain asal Norwegia ini bersama Arsenal. Dikutip dari Opta, Haaland tak mencetak gol di 6 laga beruntun Man City sejak musim lalu. Haaland terakhir kali mencetak gol untuk Man City adalah saat menghadapi Everton di pekan ke-36 Liga Inggris musim lalu. Ini juga kali kedua Haaland sama sekali tak bikin tembakan kala membela Man City. Ia sebelumnya juga pernah tak bikin tembakan saat Man City kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di musim lalu. Pep soal aturan injury time baru, bisa main sampai besok pagi. Manchester City harus kehilangan kemenangan di menit akhir injury time Community Shield. Pep Guardiola menyoroti aturan baru terkait waktu pertandingan. City menghadapi Arsenal pada laga di Wembley, Minggu 6 Agustus tahun 2023 malam WIB. City yang tampil dominan sedari menit awal baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-77 lewat Cole Palmer. Kemenangan sepertinya sudah di depan mata ketika City mampu bertahan dari gempuran Arsenal. Sayangnya, sepakan Leandro Trossard pada menit ke-101 membentur Manuel Akanji, sehingga berubah arah dan menjebol jala Stefan Ortega. Skor 1-1 menutup pertandingan di waktu normal dan Arsenal keluar sebagai pemenang lewat adu penalti dengan skor 4-1. Hasil yang sebenarnya tidak begitu disesali Guardiola yang menilai City sudah tampil bagus. Meski demikian, Guardiola menyoroti lamanya injury time yang diberikan wasit Stuart Atwell sampai lebih dari 10 menit. Ini tak lepas dari aturan baru V yang memperpanjang injury time untuk menggantikan waktu yang terbuang karena pengecekan VAR, insiden, selebrasi, dan sebagainya. Tidak mengganggu sih, kami hanya perlu membiasakan diri. Saya punya feeling, bukan karena kami unggul 1-0, tapi faktanya saya merasa memang tidak banyak yang akan terjadi sekalipun diperpanjang 8 menit, ujar Guardiola di ESPN. Tapi, ini pertanyaan bagus untuk yang membuat aturan di FIB dan semuanya, karena mereka tidak berkonsultasi dengan manajer dan juga pemain. Kami harus menerima pendapat mereka saja. Kini laga akan berlangsung 100 menit pastinya. Untungnya tidak hari ini karena cuma 8 menit. Bayangkan jika mereka memperpanjang waktu karena ada gol-gol dan pertandingan berakhir 4-3. Anda tambahkan 30 detik, 45 detik untuk 7 gol, kita bisa main sampai jam 9 pagi besoknya. Roy Keane, Declan Rice tak layak dihargai 100 juta pound. Penampilan Declan Rice di laga kontra Manchester City tak terlalu menjanjikan. Hal ini seolah membenarkan yang dikatakan Roy Keane bahwa Rice terlalu mahal. Arsenal meraih gelar Community Shield usai menang 4-1 atas Manchester City lewat adu penalti di Stadion Wembley, Minggu 6/8. Laga ini harus dituntaskan lewat babak tos-tosan setelah imbang 1-1 selama 90 menit. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menurunkan rekrutan anyarnya, Declan Rice, sebagai starter. Ia bermain di lini tengah bersama Thomas Partey dan Martin Odegaard. Arsenal harus mengeluarkan dana 105 juta pound atau lebih dari 2 triliun rupiah untuk merekrut Rice dari West Ham United. Gelandang 24 tahun tersebut kini menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah. Ekspektasi besar jelas mengiringi Rice mengingat nilai transfernya yang begitu tinggi. Meski demikian, penampilan Rice tak terlalu menjanjikan di laga ini. Dikutip dari Hascourt, ia hanya 4 kali menyentuh bola dan hanya melepas 1 umpan akurat. Performa Rice di laga kontra Man City seolah jadi jawaban dari apa yang disinggung legenda Manchester United, Roy Keane. Keane menilai Arsenal membayar terlalu mahal untuk Rice. Pendapat Keane didasari karena Rice sering tak banyak terlibat saat menyerang. Meski demikian, Keane tetap merasa Rice bukan pemain yang jelek. Dia jelas akan dikelilingi oleh pemain yang lebih baik dengan tuntutan dia akan bermain dengan posisi lebih naik di lapangan.
Saya pikir dia pasti memiliki kualitas itu dalam hal menambah lebih banyak gol untuknya. Dia memiliki kekuatan fisik dan dia bisa masuk ke dalam kotak. Ujar Keane. Mereka jelas masih membayar terlalu banyak untuknya. Dia jelas tidak bernilai lebih dari 100 juta pound, Declan Rice, tapi dia pemain yang sangat bagus, jelasnya. Terima kasih sudah menonton Uncle Goal. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. And this for 1-1. In it goes! Coolly converted! Here it is again, and it can be a risky penalty. He hits it straight down the middle, the goalkeeper goes one way, the ball goes through the middle. Excellent finish. So back underway following the equaliser. Tension building, still level. And they could face difficulties here. Body on the line. Rodrigo. And Bellingham. Vinicius Junior. Mendy. Great strong tackle, throw in forthcoming. Well, Real Madrid are going to make the change now. And Bellingham. The ball with Luka Modric. In position. Oh, can you believe it? With so little time left, surely that will be the winner. Amazing scenes here. Well, this is a very tidy finish, as you can see. He's under so much pressure, but his strength just allows him to hit through the ball cleanly. It's an excellent goal. And that will be all for this game. Certainly not the outcome Inter fans around the world had in mind. A defeat for them. Your assessment of the performance? Well, Derek.